Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram. Segala syukur beserta puja ban dumo ke Allah Ta'ala, Allah yang pujud langit dengan bumi serta getanyo du manusia. Ne pujud getanyo mu pasang-pasang putih dengan hitam agam ngendara. Truk bawa te tekedi Tuhan nyawong lambadan Tuhan yang hila. Oleh karenanya wahai etaulan minta amalan yoh manteng udip dalam dunia. Menye udip dalam dunia nyo hana amalan pakiban tariwang unang gerobakah. Lanjut ji selawat ngan salim hana tua sabi-sabi getanyo sanjung sajikan keharibaan Nabi getanyo, ikutan getanyo, panutan getanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beri syafaat di belang padang mahsyar. Hudip dalam dunianyo neberi syariat mangat selamat getanyo hamba. Ada bak bulan Ramadan pi saboh syariat getanyo umat geyuwa puasa. Lam situn sisun bulan Ramadan perintah Tuhan neyuwa puasa. Allah ne tahu urang-urang yang beriman ni bak bulan nyan wajib puasa. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Dalam udip kita nyonyo berangkapu je tak pubut, berangkapu je tak pelaku. Tapi yang paling penting adalah kita nyo bek sagai-sagai tuo kepada tujuan daripada udip. Tujuan daripada Allah ne ciptakan kita nyo. Allah ne pegah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hana kamu pejut jin dan manusianyo melainkan hanya untuk beribadah, memperhambakan diri kepadaku saja, kata Allah. Nyo ke tujuan udip, tujuan getanyo gepu udip. Menyakan karenanyo getanyo hana gepu udip li Allah. Hana ne pejut, hana perle ya. Perle ne pejut getanyo supaya getanyo adalah jut ke hamba kanya. Walaupun Allah itu tetap maha besar, maha kuasa, maha suci, maha terpuji. Nah, getanyo atau hana masalah. Oleh karenanya dalam setiap detik kehidupan manusia seharusnya kaum muslimin yang berbahagia adalah senantiasa berada dalam lingkaran ibadah. Tidak boleh keluar daripada itu. Menyekai tebit daripadanya berarti mungkar dia. Menyekai tebit daripadanya yang mungkar. Maka manusia diharapkan senantiasa berada dalam lingkaran ibadah 24 jam. Mulai dari dabudah sampai ta ihlam itu selalu terus berada dalam lingkaran ibadah. Kita bangun karena Allah, kita bersuci karena Allah, kita salat karena Allah, kita pergi tugas jak minta rezeki menurut tugas kita masing-masing. Nah, orang guru jabat sekolah karena Allah, dia pulang karena Allah. Ada orang yang berdagang, dia keluar dari rumah tebit jak mekat karena Allah. Pulang dari jualan dia karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang selalu kita ucapkan di dalam salat kita, berjanji kita kepada Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku ya Allah,
wa nusuki dan segala karyaku ya Allah, berangkapu mantang ulun pubut segala amalanku ya Allah, wa mahyaya udib lun ya Allah, wa mamati dan mati lun ya Allah, mati mantang dalam ibadah kaum muslimin lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu kita camkan sehingga orang itu tidak taatnya di masjid saja. Nah, orang taat dalam masjid dalam masjid banyak kuku lagak, kupiah piga gesu, banyak piga jakrung lom. Tapi begitu keluar dari masjid, ketaatannya hilang. Ya mengkat, kagak dong. Mengkat kiban yang hana aturan mengkat ni. Ubi gelak-gelak ada yang mengkat. Ya mengajar lagi anjing, mengajar untuk uang. Nya napeng ngajar, nya napeng beuriyat. Orang di kantor juga seperti itu. Biar sampai bak majidan, tetrok kantor pun ada support. Ada agop dan tarik itu. Ini perlu kita camkan ini. Bahwa segala sisi kehidupan manusia itu adalah ibadah. Oleh karenanya nawaitu itu sangat penting. Sangat penting. Terbit dari rumah, tak minta rezeki, niat lillahi ta'ala. Sehingga dalam kita mencari rezeki itu, Allah lindungi kita dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkar. Kurang makan, taka 1 kilo, ada kedimang, nak teruk 1 kilo, kurang on. Supaya dapat laba lebih banyak. Kepikirkan laba yang akan merempah. Justru adalah kerugian yang akan dia terima. Sang lama, dalam kata 1 kilo, nak teruk 1 kilo ada dimang nengu, si on kurang. Mau orang yang belum panen ya je, kang laki tu sabah 1 kilo. Pokoknya saya kamu buku yang 1 kilo, baru dimang kah nak teruk 1 kilo, kurang si on. Jadi kecurangan ini bisa terjadi di mana-mana. Ketika seseorang itu tidak menganggap bahwa pekerjaannya itu sebagai ibadah. Tapi ketika seseorang menganggap pekerjaannya itu adalah ibadah, bisa dia niatkan lillahi ta'ala, maka dia akan menjaga, mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Persembahkanlah yang terbaik kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya. Wala tabghil fasada fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Karena manusianya na lam dosa sabin. Sekiranya Allah tak jadikan bulan Ramadan, tak akan bisa dihapus dosanya itu. Tapi karena Allah jadikan bulan Ramadan ini untuk umat Islam ini, Allah maha baik. Huwallazi yusalli alaikum. Pakiban gatlam Allah. Dialah Allah yang senantiasa berusaha mensejahterakan kamu, memberikan kamu kesejahteraan. Wa malaikatuhu, dan malaikatnya berdoa kepadamu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya kamu itu dikeluarkan dari kegelapan, dari kejahilan, dari kejahatan, ilan nur, kepada sesuatu yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kepada cahaya yang terang benderang. Bagi kiban getlem Tuhan ke getanya. Begitu baiknya Allah pada kita. Oleh karenanya manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini untuk mendapat keampunan daripada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Usahakan 24 jam itu terus berada dalam ibadah. Ibu-ibu memasak, jangan menganggap bahwa masak itu bukan ibadah. Apalagi masaknya adalah untuk mempersiapkan keluarga berbuka puasa. Memasak itu ibadah, maka niatkan dalam hati lillahi ta'ala. Sehingga apapun yang kita masakkan itu galak, itu senang.
Timbul rasa bahagia ketika sedang memasak itu. Tapi kalau memasak itu menjadi beban, itu timbul rasa dongkol, pahala hana, bertambah beban kehidupan itu tamah-tamah. Ketika ada satu bagian kecil dari kehidupan kita yang tidak bernilai ibadah, maka itu akan menambah beban kehidupan bagi kita. Tapi ketika semuanya itu senantiasa berada dalam lingkaran ibadah, nerah baje, kenapa cuci baju, ibadah, karena Allah perintahkan supaya umat Islam ini bersih. Tacuk bersih-bersih sat kanjut, situn baru tergantung. Tapi Allah tidak perintahkan seperti itu. Disuruh cuci, beglih, ditaharahkan, disucikan. Cara-cara bersucinya pun kita pelajari dengan benar. Adalah ibadah. Tidur pun adalah ibadah bagi umat Islam. Ibadah hebat. Bagaimana hebatnya? Kita tidur taih mentong, selesai bergeser, maka kehidupan seorang mukmin hanya pergeseran dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Kalau ni sembahyang yang subuh, ino bergeser horon. Kalau subuhnya, kalau ni dengar ceramah juga menuntut ilmu adalah ibadah. Barang siapa menuntut ilmu itu dengan lillahi ta'ala, Allah berikan pahala syahid kepadanya kalau keluar. Kemudian tiba-tiba dia mengalami kecelakaan dan sebagainya. Diberikan pahala syahid bagi orang menuntut. Ibadah. Kemana bergeser setelah dengar ceramah ini? Apakah ke baca Al-Quran? Ibadah. Oh, lihat baca Al-Quran. Kabin baca Al-Quran. Oh, mungkin saya alam. Ibadah apa lagi? Apakah pulang ke rumah mempersiapkan diri, mandi, taharah dan sebagainya? Kemana lagi setelah itu? Apakah berpakaian yang bagus? Allah suruh berpakaian yang bagus. Kemana? Ya, berangkatkan tu ibadah. Bergeser dari ibadah satu ke ibadah yang lain. Kantor, pekerjaan dikerjakan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan benar dan sebagainya. Ana pakai politik ngkuruk pari dalam pekerjaan, tapi betul-betul karena lillahi ta'ala kita kerjakan yang tugas kita dengan sebaik-baiknya. Selesai itu mau kemana? Pulang ke rumah, istirahat misalnya. Istirahat juga ibadah. Allah tidak suruh kita itu untuk bekerja sepanjang siang malam bekerja. Tidak. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Dialah yang telah menciptakan siang untuk kamu bekerja, cari rezeki dan sebagainya. Kemudian Allah juga ciptakan malam agar kamu itu bisa beristirahat. Kemudian juga bisa bangun pada tengah malam. Mohon kepada Allah, mohon keampunan atas segala kesilapan, kesalahan yang kita kerjakan. Jadi bergeser dari satu ibadah ke ibadah yang lain, kaum muslimin yang berbahagia. Itulah hidupnya umat Islam. Kalau hidup umat Islam sudah tidak lagi dalam lingkaran ibadah, itu artinya seseorang itu sudah mati. Mati. Walaupun secara jasad belum mati, karena mati. Tapi sesungguhnya itu dia itu sudah tidak diperlukan lagi. Sembayangkan, puasahan, bayi zakat 30, musapuah naik goyan, tadarustan, baca Quranan, ya tadarus gak ke rame-rame yang tidur apitan. Maka orang-orang seperti ini walaupun dia hidup, sungguhnya sudah mati, kan mati. Oh muslimin yang berbahagia. Bagian terakhir dari penyampaian ini, marilah kita senantiasa beribadah kepada Allah dengan penuh tulus dan keikhlasan, sehingga kita bisa berlama-lama dalam satu ibadah. Ibadah yang sedang kita kerjakan itu senantiasa kita senang, apapun bentuk ibadahnya. Galak ada yang waktu sembahyang, galak ke sembahyang. Waktu puasa ada yang galak ke puasaan. Waktu kita bersedekah itu kita senang bersedekah itu. Takah membantu orang lain dan sebagainya.
dengan penuh kebahagiaan, senang, bangga kita karena Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah sudah saya kerjakan ya Allah. Selanjutnya terserahmu ya Allah. Iban ron nilai terserah ron ya Allah. Kalun pubut lagi ron you. Inilah yang diinginkan oleh puasa itu sendiri. Yaitu la'allakum tattaqun. Menjadi hamba-hamba Allah yang dengan tulus ikhlas memperhambakan diri kepada Allah, kemudian mengerjakan pubut suruh puji'uh tegah yang larang Allah beda kerja. Nyan ke tujuan daripada puasa. Demikian juga salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu senantiasa mencegah seseorang daripada mungkar. Ketika orang salat di masjid rajin tapi kemudian tidak mencegah dari yang mungkar, berarti dia tidak salat pada dasarnya itu. Yang kepubut igoyannya. Padahal salat itu seharusnya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau ada seorang salat, kemudian pekerjaan keji dan mungkarnya itu tak bisa ditinggalkan, itu zaman sembahyang, pugu sembahyang, penganai. Payah datang. Ada salat enggak ini? Kok bisa enggak berfungsi salatnya? Itu berarti salat-salatan kadang. Puasa-puasaan, puasa-puasahan. Puasa dia tapi tidak menimbulkan rasa ketaatan kepada Allah. Ya. Puasa haji. Tapi pubut lah belum puasa, pupu yang roh. Ya. Puasa apa enggak ini? Maka kaum muslimin yang berbahagia, ada satu hadis qudsi yang menyatakan begini. Allah mengatakan, sekiranya hambaku itu dalam keadaan berhadas dia. Artinya dia hana wuduk dia. Tidak ada wuduk di badan, bukan hadas raya. Ya. Berhadas. Kemudian dia tidak mau berwuduk. Ya, jadi ngomong supaya kita amalkan ini. Ketika kita sedang berhadas, kagak ada wuduk. Tapi kita yang hantar tim baru wuduk. Tidak mau kita berwuduk. Maka kata Allah, sungguh dia itu telah menyakiti aku. Kata pesakit Allah. Kita buat Allah tersinggung. Ketika kita dalam keadaan berhadas, tidak mau berwudu. Ketika seorang hambaku sudah berwudu, kalih cak wudu dia. Kemudian dia tidak mau salat. Handatim salat 2 rakaat untuk salat sunat wudu. Maka sungguh dia telah menyakiti aku. Oh kata tim berwudu, le sembahyang wudu, le berwudu nang sembahyang sunat wudu 2 rakaat. Ketika dia sudah melaksanakan salat, kemudian dia tidak berdoa kepada aku, maka sungguh dia telah menyakiti aku. Tanggap remeh Tuhan. Handa temu doa dia. Dia sembahyang handa berdoa. Menganggap remeh Allah. Menganggap bahwa yang kita kerjakan itu adalah hasil usaha kita sendiri. Tidak. Semuanya itu adalah keinginan daripada Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala sesuatu yang tak temele kita karena Allah mengizinkan. Ketika Allah tidak mengizinkan, tak pula pingku ihan merempok dengku. Kemudian yang terakhir kata Allah, ini yang sangat menyentuh sekali. Ketika dia sudah berdoa, hambaku tadi dia sudah mau yang dari berhadas dia berwudu, dari berwudu kemudian salat, setelah salat dia berdoa. Kemudian aku tidak mengabulkan doanya, kata Allah. Maka sungguh aku telah menyakiti dia. Jangan kenduhan. Menyahan kabul doa tanya oleh Allah. Allah kagak pusakit hati katanya Allah. Sementara lun hana ingin menyakiti hati hambaku. Allah tidak ingin menyakiti hamba. Artinya doa kita, setiap doa yang kita panjatkan pasti akan Allah terima. Pasti Allah ijabah dengan bentuk apapun. Cuman katanya hana ada doa. Kebijaksanaan Allah itu kadang-kadang kita tam doa yang galak do menteng wate geputuk ligoyan kan yang galak tayo karena galom tente yang galak tayo yang galak Allah
Yang keputuk kegetanyo yang galak agaknya, tipulannya beknya tajuk nyo ji yang pat tajuk supaya hidupnya lebih bagus, lebih mulia. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, marilah manfaatkan waktu-waktu di bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan yang tidak sia-sia. Amalan-amalan yang dapat melipat gandakan pahala kita di bulan suci Ramadan ini. Bek sia-sia, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang enggak penting. Ya kun awak ini apa remeh-temeh ya. Persoalan-persoalan remeh-temeh. Mbak hapi hana piu-piu. Alih pupu gambar ke mbak hapi kalau belum puasa ke apa yang kata cakap dah bau dia. Dah baca Quran gerot. Ha li dah baca Quran tak dah bodoh dah baca Quran lom. Ja but but yang gut. Mudah-mudahan keluar dari bulan suci Ramadan semua dosa-dosa kita itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.